Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desi Carolina Sinurat dengan NIM G4218178 dari program studi Gizi Klinik. Saya merupakan mahasiswa praktik kerja lapang dari Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan memberikan materi di penyuluhan seri kedua, yaitu mengenai cegah stunting melalui perbaiki pola makan dan pola asuh, karena ibu cerdas, balita sehat, bebas stunting. 1000 hari pertama kehidupan adalah masa sejak anak di dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun loh ibu-ibu. Pada periode ini disebut dengan periode emas karena pertumbuhan otak anak yang sangat cepat dan sangat pesat yang mendukung proses pertumbuhan anak dengan sempurna. Jika anak kekurangan gizi pada periode emas ini tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Nah, kalau anak kita kekurangan gizi akan menyebabkan anak tidak cerdas karena pertumbuhan otaknya terhambat. Tidak hanya itu, anak juga berpotensi menjadi pendek atau stunting karena pertumbuhan jasmaninya terhambat dan anak mudah menjadi lemah serta sering sakit. Tidak hanya itu, jika nanti anak sudah bersekolah, anak akan sulit untuk mengikuti pelajaran di sekolah ya ibu-ibu. Maka dari itu sangatlah penting untuk mencukupi kebutuhan gizi dari anak kita secara seimbang ibu-ibu, di mana ibu-ibu dapat melihat angka kecukupan gizi anak-anak pada AKG atau angka kecukupan gizi, yaitu pada tahun 2019 seperti ini ibu-ibu. Nah, sudah tersedia energi, protein, lemak, dan karbohidrat, serta ada zat besi, kalsium, zinc, dan vitamin sesuai usia dari balita tersebut ibu-ibu. Nah, dapat dilihat ya ibu-ibu bahwa memang sangat banyak kebutuhan gizi dari balita, baik zat gizi mikro maupun zat gizi makro yang memang harus dipenuhi agar pertumbuhan dan perkembangan balita kita dapat secara optimal. Itu ibu-ibu. Maka dari itu, untuk mencegah stunting dapat dimulai dengan perbaiki pola makan sejak masa kehamilan, di mana ibu harus memperhatikan pola makan gizi seimbang untuk mencapai tinggi badan dan berat badan yang optimal pada bayi dan balita kita. Maka dibutuhkan seluruh zat gizi, yaitu zat gizi makro maupun zat gizi mikro secara seimbang yang diperoleh dari menyusui melalui ASI eksklusif sampai 6 bulan dan diteruskan dengan makanan pendamping ASI dan ASI. Cegah stunting dapat dilakukan melalui pola makan yang dimulai dari masa kehamilan, di mana pada saat hamil, ibu hamil harus memperhatikan pemenuhan gizi seimbang secara optimal, yaitu biasakan mengkonsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak atau satu porsi atau satu piring lebih banyak. Lalu kemudian mengatasi rasa mual dan muntah dengan anjuran makan dalam porsi kecil dan sering. Lalu batasi mengkonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi. Dan minumlah air putih lebih banyak, 2-3 liter air per hari atau 8-12 gelas sehari ibu-ibu. Tidak hanya itu ibu-ibu juga harus mengkonsumsi tablet tambah darah atau zat besi dan asam folat. Nah, biasanya tablet tambah darah ini diberikan di pelayanan kesehatan seperti posyandu. Makanya ibu-ibu harus mengkonsumsi 90 tablet tambah darah yang diberikan oleh pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk menjaga kesehatan ibu pada masa kehamilan dan kesehatan si janin. Jangan sampai nggak dikonsumsi ya ibu-ibu, harus rutin loh ya dikonsumsi. Nah, ibu-ibu juga harus memperbaiki gaya hidup dengan menjauhi rokok dan alkohol. Tidak hanya itu, ibu-ibu juga harus rutin melakukan pemeriksaan kehamilan ke pelayanan kesehatan, karena kunjungan ke pelayanan kesehatan yang terjadwal sejak awal kehamilan dan selama kehamilan sangatlah penting untuk memantau kondisi kesehatan dan tumbuh kembang janin kita sehingga dapat mendukung pertumbuhan janin secara optimal. Hal ini dapat mencegah terjadinya stunting loh ibu-ibu.
Lalu, perbaiki pola makan sejak masa menyusui, di mana ibu-ibu harus perbanyak makan buah dan sayur karena pada buah dan sayur mengandung banyak vitamin dan mineral yang mendukung pertumbuhan atau perkembangan anak kita melalui ASI yang diberikan kepada anak. Lalu, ibu-ibu harus perbanyak minum air putih dan penuhi kebutuhan DHA, EPA, dan omega 3 dari ikan. Lalu ibu-ibu harus penuhi kebutuhan lemak baik, biasanya dari alpukat atau biji-bijian dan kacang-kacangan. Nah, selanjutnya saat bayi mulai diberi makanan pendamping ASI, di mana pentingnya memberi makanan pendamping ASI karena makanan pendamping ASI yang mengandung zat gizi diberikan kepada bayi atau anak berusia 6-24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. Tujuannya agar anak memperoleh cukup energi, protein, dan zat gizi lain seperti vitamin dan mineral untuk tumbuh kembangnya secara optimal ibu-ibu. Hal yang perlu kita perhatikan yaitu berikan MPASI setelah anak berusia 6 bulan karena pada usia 6 bulan lambung bayi sudah siap untuk menerima makanan. Jika kita berikan sebelum 6 bulan, lambung bayi belum siap untuk diberikan makanan sehingga dapat menyebabkan kerusakan pencernaan pada bayi ibu-ibu. Tidak hanya itu, jika kita berikan terlambat dari 6 bulan, maka anak-anak kita tidak terpenuhi kecukupan gizinya, sehingga pemberian MPASI sangat disarankan pada usia 6 bulan. Lalu, jika kita ingin memberikan sebelum 6 bulan atau sesudah 6 bulan, kita harus konsultasikan dulu kepada dokter anak. Dimana jika kita berikan terlalu dini MPASI akan menyebabkan rusaknya sistem pencernaan, anak mudah tersedak, lalu resiko alergi, serta anak beresiko untuk terkena obesitas. Tidak hanya itu, jika kita berikan MPASI secara terlambat akan menyebabkan pertumbuhan berat badan bayi terlambat sehingga menyebabkan kurang gizi, lalu akan lebih sulit untuk membujuk bayi untuk memulai makan makanan yang padat ibu-ibu karena sudah terbiasa makanan yang cair, yaitu seperti ASI, sehingga jika kita berikan terlambat, anak-anak akan sulit untuk makan makanan yang padat. Adapun syarat pemberian MPASI yaitu yang pertama, ASI tetap diberikan, lalu berikan MPASI pada usia anak 6 bulan atau lebih besar dari 6 bulan. Lalu pemberian MPASI atau makanan harus memenuhi kandungan gizinya secara cukup, yaitu terdiri dari karbohidrat, lemak, energi, protein hewani, dan protein nabati. Lalu berikan MPASI secara bertahap sesuai dengan usianya ibu-ibu. Tidak hanya itu, jenis disesuaikan dengan usia bayi. Lalu berikan MPASI yang aman dari dan tidak terdiri dari sumber penyakit. Artinya MPASI yang kita berikan itu bersih dan sehat ibu-ibu. Tidak hanya itu, berikan aneka ragam makanan dalam satu piring sesuai dengan isi piringku ya ibu-ibu, yang terdapat karbohidrat, proteinnya yaitu protein hewani dan protein nabati, dari mana protein nabati dapat kita temui dari tahu dan tempe. Protein hewani dapat kita jumpai dari daging merah, daging ayam, ikan, telur, dan karbohidrat dapat kita jumpai dari nasi, kentang, mie, seperti itu ibu-ibu. Tidak lupa juga kita harus memenuhi lemak. Lemak bisa kita jumpai dari ikan atau dari alpukat gitu ibu-ibu. Kita juga harus memenuhi vitamin dan mineral yang kita dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan ibu-ibu. Tidak hanya itu, kita harus memberikan MPASI pada tekstur porsi dan waktu yang sesuai dengan usia bayi. Cara pemberian MPASI harus memenuhi kaidah 4T, di mana tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat cara. Untuk tepat waktu, berikan jeda waktu minum susu
kurang lebih 2 jam, baik sebelum maupun sesudah diberikan MPASI. Lalu tepat jumlah lambung bayi itu masih kecil sehingga porsinya harus secukupnya saja sesuai dengan anak kita, serta frekuensi pemberiannya bisa ditambahkan secara bertahap ibu-ibu. Lalu kemudian ada tepat jenis, di mana diawali dengan tekstur semi cair, kemudian dilanjutkan pada pencernaannya biarkan beradaptasi dulu dari susu encer ke MPASI yang tidak terlalu padat. Kemudian tepat cara berikan pada mangkok atau wadah yang menarik agar anak kita senang untuk makan. Lalu berikan MPASI tanpa paksaan ya ibu-ibu. Kemudian biarkan bayi sesekali menyendok makanannya sendiri ke mulutnya, sehingga anak sangat tertarik untuk memulai makanan pendampingnya. Nah, dalam pemberian MPASI sendiri, kita harus memperhatikan porsi, tekstur, frekuensi atau waktu pemberian, serta variasi MPASI sendiri ibu-ibu. Maka dari itu, untuk pemberian porsi MPASI anak pada usia 6-9 bulan, di 2 minggu pertama setelah 6 bulan, berikan MPASI sebanyak 2-3 sendok makan dewasa setiap makan. Kemudian, berikan secara bertahap naik, tambahkan dari 3 sendok makan dewasa hingga 6-8 sendok makan atau setara dengan 125 ml per porsi. Nah, untuk usia 9-12 bulan, berikan makanan bertahap naik sampai 250 ml per porsi ibu-ibu. Untuk teksturnya sendiri, awal makan di 6 bulan pertama berikan tekstur MPASI bubur halus semi kental, yaitu makanan tidak jatuh dari sendok. Lalu untuk usia 6-9 bulan berikan tekstur lebih kental. Dan untuk usia 9-12 bulan makanan dapat dicincang halus, dan kita dapat memberikan makanan seperti nasi tim, nasi lembek, atau kita dapat mencincang sayur-sayuran seperti wortel dan brokoli, seperti itu ibu-ibu. Nah, untuk usia balita 12 bulan ke atas sudah bisa diberikan tekstur makanan keluarga ibu-ibu. Untuk frekuensinya sendiri atau waktu pemberiannya, pada usia 6 bulan di 2 minggu pertama berikan makan 1-2 kali sehari. Untuk usia 6 bulan atau 2 minggu terakhir setelah 6 bulan sampai 9 bulan berikan 2-3 kali makanan utama dan 1-2 kali makanan selingan. Dan untuk usia 9-12 bulan berikan 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan, di mana makanan utama ini bisa ibu berikan pada pagi hari, siang hari, lalu sore hari. Misalnya pada jam 8 pagi untuk makan pertama, kemudian jam 12 siang untuk makan kedua, lalu untuk makan ketiga itu jam 5 sore, di mana ada rentang waktu dari jam 8 sampai jam 12. Nah, ibu-ibu dapat memberikan makanan selingan seperti buah pisang, lalu apel, atau seperti biskuit, lalu seperti nugget, perkedel, roti. Nah, itu bisa ibu berikan pada saat makanan selingan itu ibu-ibu, atau pada peralihan dari jam makan siang ke jam makan sore, kan ada waktu jeda yaitu ibu-ibu dari jam 12 ke jam 5. Nah, ibu-ibu dapat memberikan juga makanan selingan kepada anak. Begitu ibu-ibu. Untuk usia 9-12 bulan berikan 3 kali makan utama dan 2 kali makanan selingan. Nah, untuk usia 12 bulannya sudah bisa diberikan menu keluarga, yaitu 3 kali makan dan 2 kali makanan selingan. Untuk variasinya sendiri, berikan makanan yang bervariasi dalam satu piring sesuai dengan isi piringku ibu-ibu, yaitu ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, ada lemak, dan ada energinya ibu-ibu. Serta kita harus memberikan
buah dan sayur juga loh ya. Namun, jika keluarga memiliki riwayat alergi, maka sebaiknya kita pertama kali mengenalkan menu tunggal aja dulu ibu-ibu, satu menu saja dulu selama beberapa hari di awal pemberian MPASI. Seperti itu ibu-ibu. Nah, selanjutnya cegah stunting melalui perbaiki pola pengasuhan atau pola asuh anak ya ibu-ibu, di mana aspek perilaku pada pola pengasuhan keluarga sangat berpengaruh pada kesehatan anak loh. Menerapkan pola asuh yang baik tak hanya ayah dan ibu saja, namun juga dukungan penuh dari keluarga besar adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah stunting loh ibu-ibu. Nah, pola pengasuhan yang baik ini dapat dimulai dari masa kehamilan, di mana ibu-ibu harus periksakan kandungannya minimal 4 kali selama masa kehamilan, yang bertujuan untuk mengontrol bagaimana tumbuh dan kembang dari janin kita. Lalu, usahakan atau diharuskan ibu-ibu untuk bersalin di fasilitas kesehatan, karena di fasilitas kesehatan sudah memfasilitasi tenaga-tenaga ahli yang sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi dapat menolong persalinan ibu dengan aman, bersih, dan sehat. Begitu ibu-ibu. Lalu kemudian pola pengasuhan ini juga dapat diberikan kepada anak saat menyusui ibu-ibu. Yaitu yang pertama, lakukan inisiasi menyusui dini dengan memberikan ASI pertama yang keluar, yaitu kolostrum, di mana ASI ini memiliki zat-zat penting untuk sistem kekebalan tubuh dari bayi ibu-ibu, jadi sangat penting untuk diberikan. Lalu kemudian berikan ASI eksklusif usia 0 sampai 6 bulan ya ibu-ibu. Lanjutkan juga pemberian ASI ini sampai anak berusia 2 tahun dan didampingi dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Dan jangan lupa ya ibu-ibu, berikan hak anak untuk mendapatkan kekebalan tubuh dari penyakit berbahaya melalui imunisasi secara lengkap dan pemberian vitamin A, yaitu pada usia 6 sampai 11 bulan warna biru dan 12 bulan sampai 59 bulan yaitu berwarna merah. Dan berikan anak juga obat cacing ya ibu-ibu. Sering-sering mengontrol atau membawa anak ke posyandu untuk dilakukan penimbangan dan tinggi badan anak, sehingga kita tahu pertumbuhan dan perkembangan anak kita meningkat atau tetap. Begitu ibu-ibu. Dan usahakan kita selalu pantau tumbuh kembangnya dengan membawanya ke posyandu setiap bulan ya ibu-ibu. Tidak hanya itu, kita harus memperhatikan sanitasi dan kebersihan anak kita. Nah, seperti menjaga pola hidup bersih dan sehat, selalu mencuci tangan, karena akses terhadap sanitasi dan air bersih yang mudah akan mengurangi resiko stunting pada anak. Dengan membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta tidak membuang air besar sembarangan adalah kunci penting dalam pencegahan stunting ibu-ibu. Serta jika anak kita hendak keluar rumah, usahakan menggunakan alas kaki ya ibu-ibu agar terhindar dari virus dan kuman. Jadi anak kita dapat sehat dan tumbuh dengan optimal. Demikian penjelasan materi saya pada penyuluhan seri kedua hari ini, yaitu mengenai cegah stunting, perbaiki pola makan dan pola asuh balita. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan diharapkan dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam kehidupan sehari-harinya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tindakan saya pada saat penjelasan materi.
Dan semoga kita bisa bertemu di kemudian hari lagi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah ibu-ibu.